Halo, tes tes. Tes 1 2 3. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Abdul Qadir Akuntansi. Malam hari ini siang atau pagi cek ulang. Sawadikap. Perkenalkan nama saya Abdul Qadir Malik, lulusan akuntansi dari Universitas Internasional. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar akuntansi untuk ujian semester. Slide pertama. Ini ada latar belakang. Latar belakang mengenai jurnal utama saya, yaitu tentang manajemen laba. Manajemen laba merupakan sebuah perbuatan yang dikerjakan oleh manajemen di perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya tanggung jawab sosial di dalam perusahaan sebagai tanggung jawabnya kepada perusahaan. Lalu ada tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap dan ini karena direksi dan kepemilikan pemegang saham atau profesional yang dapat mempengaruhi keputusan dan manajemen laba serta mengatur perusahaan. Lalu ada urgensi penelitian. Nah, apakah ini penting untuk saya kerjakan, untuk saya analisa? Nah, di dalam sini ada urgensi penelitian yang di dalamnya meliputi manipulasi manajemen laba yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan sebuah perusahaan itu memiliki citra yang buruk. Citra yang buruk ini, mereka akan dikenakan denda serta pencabutan izin jika diketahuan oleh pihak berwajib. Lalu terlansir dalam situs CNN Cable News Network, yaitu PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara itu mempunyai manajemen laba, yaitu mencetak laba sebesar 11,56 triliun pada tahun 2018. Laba ini naik sebesar 162,30% atau hampir 3 kali lipat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 4,42 triliun. Padahal pada kuartal ketiga pada tahun 2019, PT PLN mengalami rugi sebesar 418,48 triliun. Nah, dalam hal ini, PT PLN mempunyai manajemen laba atau praktik manajemen laba untuk memanipulasi. Lalu, kenapa penelitian ini penting ditujukan agar tidak terjadinya sebuah praktik manajemen laba dan bagaimana cara mengatasi manajemen laba tersebut. Oke. Lalu selanjutnya ada hubungan antara manajemen laba dengan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan. Di sini ada dependen penelitian yaitu manajemen laba, independen itu tanggung jawab sosial, lalu ada independen tata kelola perusahaan yang di dalamnya ada ukuran dewan independen, kepemilikan institusional, dan konsentrasi kepemilikan. Keterkaitan antara manajemen laba dan tanggung jawab sosial pada dasarnya sebuah investor atau pendanaan untuk menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, manajer melakukan manipulasi laba, serta hal ini juga didukung oleh tata kelola perusahaan, baik dari segi dewan direksi maupun dari dewan independen sebagai pendukung dalam melakukan tanggung jawab sosial untuk melakukan manajemen laba. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan model penelitian terdahulu sebelum terciptanya jurnal utama saya. Sebelumnya terciptanya tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba. Nah, tanggung jawab sosial ini mempengaruhi manajemen laba. Itu menurut Setiawan, Dedi, Prabowo, Roni, Vina, Wibawa pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 ada variabel independen yang mendukung dengan tata kelola perusahaan dengan variabel independennya yaitu manajemen laba. Lalu terciptalah jurnal saya. Tanggung jawab sosial, ukuran dewan, kepemilikan institusional, direktur independen, konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. Hal ini juga dipengaruhi oleh variabel kontrol, yaitu berupa profitabilitas, leverage,
atau hutang, ukuran perusahaan, sumber keuangan perusahaan, pertumbuhan, dan jenis perusahaan audit yang digunakan perusahaan. Lalu ada hubungan variabel independen dan dependen. Tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba. Dalam penelitian menjelaskan bagaimana manajer mencoba menutupi praktik manajemen laba dengan kinerja tanggung jawab sosial, laporan tanggung jawab sosial. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan pengetahuan dari investor serta dewan independen untuk mempengaruhi disiplin kepada pihak manajer. Lalu ada ukuran dewan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini dijelaskan karena semakin besar ukuran dewan, maka semakin kecil kemungkinan manajemen laba terjadi. Lalu ada dewan independen terhadap manajemen laba. Terdapat penelitian yang telah menjelaskan bahwa semakin banyak dewan independen, semakin kecil kemungkinan praktik manajemen laba terjadi. Nah, lalu selanjutnya ada kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Hal ini dijelaskan karena ketika kepemilikan investor institusional lebih besar daripada perusahaan, maka mereka akan lebih mengurangi hubungan antara tanggung jawab sosial dan manajemen laba. Hal ini untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan di perusahaan tersebut. Lalu ada konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. Kelompok pemegang saham ini kemungkinan dia memiliki kepentingan karena setiap peningkatan kepemilikan berpotensi mengurangi tanggung jawab sosial yang merugikan. Lalu, untuk konsentrasi kepemilikan ini, mereka mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi, sebuah perusahaan itu akan mendapatkan profit yang agak lebih tinggi karena mengeluarkan biaya-biaya tidak perlu seperti tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ada beberapa yang perlu, ada beberapa yang tidak perlu. Tapi dari hubungan variabel independen dan dependen yang saya jelaskan ini, hanya beberapa faktor saja yang bisa saya ambil. Kemungkinan masih banyak yang bisa saya ambil. Oke, selanjutnya yaitu model dan hipotesis penelitian. Nah, di dalam model hipotesis penelitian itu ada independen, ada tabel, model yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan membacakan untuk hipotesis penelitian yang akan saya gunakan. Hipotesisnya yang pertama itu menghubungkan positif antara tanggung jawab sosial dan manajemen laba. Yang kedua, hubungan positif antara ukuran badan direksi dan manajemen laba. Yang ketiga, hubungan positif antara dewan independen dan manajemen laba. Yang keempat, ada hubungan antara negatif antara kepemilikan institusional dan manajemen laba. Hubungan kelima, hubungan negatif antara kepemilikan konsentrasi dan manajemen laba. Oke, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapun nakap.